sebagai calon cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, sekali lagi tapi adik-adiknya aja ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga kakak harap adik-adik serta keluarga semuanya sehat selalu. Dan kalau ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya untuk adik-adik dan keluarganya. Oke, sekarang kita mau ngapain sih adik-adik? Iya, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan? Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu udah siap semuanya untuk ibadah pada hari ini. Oke, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Kita mau memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Selamat Pagi Bapa. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Selamat pagi
Oke adik-adik, sepanjang hari yang kita lalui dari pagi, siang, sore, malam, kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan itu juga merupakan rasa ucap syukur kita, rasa terima kasih kita atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Bareng-bareng ya adik-adik. Nyanyinya dengan sukacita. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan dasar titah, kakak mau tanya dulu, kira-kira dalam seminggu itu ada berapa hari sih? Iya, 7 hari. Hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itulah nama-nama hari. Iya. Jadi dalam seminggu ada 7 hari. Dan hari itu adalah 7 hari itu adalah harinya siapa? Hari adik-adik, hari kakak, hari mama papa. Bukan, itu adalah harinya Tuhan. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Nyanyinya masih dengan sukacita ya adik-adik, dan juga semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina.
Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan dasar titah. Semoga apa yang disampaikan oleh Amang Sintua, firman Tuhannya atau dasar titahnya itu boleh adik-adik pahami, boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik minggu lalu kayaknya Kak Poibe ngajarin lagu baru ya? Iya, yang judul lagunya itu Stop Berkata Bohong. Nah, minggu lalu kan temanya jangan berbohong. Nah, adik-adik, kakak mau mengulangi lagu yang kemarin supaya kita makin hafal, makin tahu, makin mengerti makna dari lagu tersebut. Untuk itu kita nyanyikan lagu Stop Berkata Bohong. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Nyanyinya pakai gerakan ya adik-adik. Ikutin gerakan kakak. Hari ini kakak juga mau ngajarin adik-adik lagu baru. Lagu barunya itu berhubungan dengan tema kita pada minggu ini. Tema kita minggu ini apa kak? Tema kita adalah jangan iri. Iya, berarti lagunya juga berhubungan dengan jangan iri. Judulnya adalah iri hati bahaya sekali. Wah, kenapa kak iri hati bahaya? Karena iri hati juga merupakan dosa dan itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik lagunya seperti ini. Hati-hati jangan sampai iri hati. Ada yang tahu gak? Iya, karena ini lagu baru, kita pelajarin bareng-bareng ya. Ikutin kakak ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Hati-hati jangan sampai iri hati atau sirik bahaya sekali. Karena iri, karena sirik jadi dengki
Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya, hati, pikiran, mata, tubuh, serta jiwa kita, supaya firman Tuhan yang akan kita dengar dapat diam dalam hati kita, dapat bertumbuh dalam hati kita, dan lebih lagi dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Tahu ya adik-adik? Yuk nyanyiin bareng-bareng. Bareng-bareng ya adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami telah menyampaikan puji-pujian kami Tuhan, biarlah Bapa puji-pujian kami ini dapat menjadi kesenangan bagi hati-Mu saja Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kau berkatilah Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang dan Kakak Sekolah Minggu. Biarlah Bapa setiap firman yang keluar dari mulut Abang dan Kakak Sekolah Minggu itu semuanya berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik Sekolah Minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa apa yang didengarkan oleh adik-adik Sekolah Minggu boleh juga mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Apa adik-adik semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, kalau mendengarkan firman Tuhan harus apa adik-adik? Harus sikap duduknya yang rapi, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik ada yang mendengarkan firman Tuhan gak pada minggu lalu? Nah, kalau minggu lalu siapa yang bawain firman Tuhan di kelas balita ya? Iya, Kakak Dina. Nah, Kakak Dina sampaikan firman Tuhan tentang apa adik-adik minggu lalu? Kalau kita harus berkata jujur, nggak boleh bohong. Hayo, siapa yang saat ini masih suka bohong? Tunjuk tangannya. Iya, kalau anak Tuhan yang baik harus berkata jujur ya adik-adik, nggak boleh bohong. Nah, hari ini Kakak Cindy di kelas balita mau memberitahu firman Tuhan tentang jangan iri hati. Kita nggak boleh iri hati. Nah, karena adik-adik semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kakak Cindy punya sebuah gambar. Ayo adik-adik, tahu nggak ini gambar apa? Iya adik-adik, ada matahari, ada bintang, ada bulan. Nah, adik-adik pernah kan lihat bintang, matahari, bulan? Iya, kalau malam hari biasanya kita ngelihat apa adik-adik? Ngelihat bulan, ngelihat bintang. Nah, kalau misalnya waktu pagi hari atau siang hari kita lihat apa? Ngelihat matahari. Nah, Kakak Cindy ada cerita nih adik-adik tentang bulan, tentang bintang, dan tentang matahari. Jadi adik-adik pada suatu ketika si bulan ini ngomong adik-adik sama bintang. Katanya menurut bulan, sinarnya bulan itu paling bagus karena dia paling besar, paling baik, paling cerah, paling cantik. Nah, kata si bintang bilang, enak aja bulan, tentu cahaya aku lebih cantik, buktinya aku kelap-kelip di langit dan juga aku banyak, kamu cuman sendiri. Tapi si bulan gak mau kalah adik-adik. Bulan bilang, tetap aja aku kan paling besar, berarti sinarku paling
besar juga. Tapi tiba-tiba matahari datang adik-adik, bilang bahwa ternyata sinar matahari lebih bagus adik-adik, lebih besar dan juga lebih cerah. Buktinya juga banyak orang yang cari sinar matahari dan akhirnya bulan iri adik-adik, kenapa matahari bisa lebih besar ya adik-adik, sinarnya bisa lebih bagus. Akhirnya bintang berkata kepada bulan kalau bulan gak boleh iri karena semuanya punya kelebihannya masing-masing. Baik bulan, baik bintang, baik matahari, semuanya punya kelebihannya masing-masing. Semua punya kehebatannya masing-masing dan kepintarannya masing-masing. Jadi gak boleh ada alasan kita untuk iri antara satu sama lain gitu adik-adik. Nah, adik-adik tadi udah dengerin kan cerita tentang bulan, bintang, sama matahari. Jadi siapa di sini yang masih suka iri kayak bulan? Hayo tunjuk tangannya. Iya, adik-adik, bulan iri dan merasa paling hebat. Akhirnya dia iri sama matahari karena menurut dia paling besar. Tapi ternyata ada yang lebih besar lagi. Nah, adik-adik, contoh sikap iri itu kayak gimana sih adik-adik? Adik-adik ada yang tahu nggak? Iya, contoh sikap iri itu kalau misalnya pernah nggak adik-adik sedih ngeliat mama papanya lebih sayang sama kakak, abang, atau adiknya? Atau adik-adik pernah nggak sedih terus nangis ngeliat ada temennya punya mainan baru? Ngeliat ada temennya punya baju baru, sepatu baru, sepeda baru? Ada nggak adik-adik yang ngerasa sedih atau iri ngeliat teman-temannya punya segala sesuatu yang baru? Nah, kalau misalnya kita sedih atau kita nangis ngeliat teman-teman kita punya sepeda baru, punya sepatu baru, atau punya baju baru, itu tandanya kita punya sifat iri hati. Nah, hari ini kakak sini mau kasih tahu adik-adik kalau anak Tuhan yang baik itu nggak boleh punya sifat iri hati. Terus gimana dong kak kalau misalnya nanti aku punya sifat iri hati atau aku sedih nih kak kalau misalnya ngeliat teman-teman aku punya sepatu baru, sepeda baru, mainan baru, atau baju baru. Nah, caranya kakak sini mau kasih tahu ya adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus selalu bersyukur, harus selalu berterima kasih dan berdoa sama Tuhan atas apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita adik-adik. Jadi kita harus selalu berterima kasih dan mengucap syukur buat semuanya yang udah kita punya adik-adik. Jadi jangan lagi iri ngeliat apapun yang belum kita punya. Dan yang kedua, harus saling mengasihi, harus saling sayang. Kalau kita mengasihi satu sama lain, kita gak bakal punya rasa iri di dalam hati kita ya adik-adik. Yang ketiga, harus selalu memberi pujian. Gimana caranya ya adik-adik? Iya, kalau misalnya kita lihat teman-teman kita punya baju baru, mainan baru, sepeda baru, harus kita puji, harus kita bilang, wah bagus ya bajunya, wah bagus ya sepedanya, harus kita puji dan gak boleh sedih. Nah adik-adik, karena adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan hari ini, berarti adik-adik tahu ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus gak suka sama anak-anaknya yang punya sikap iri. Jadi harus selalu sukacita adik-adik. Nah hari ini kakak Cindy mau ngajak adik-adik untuk ambil selembar kertas dan juga alat tulisnya pulpen atau pensil, bisa dibantu mama papanya ya. Kita mau gambar wajah senyum. Iya, gambar wajah senyum. Nah adik-adik, kita taruh titik dulu begini. Nah terus satunya lagi begini, sini, dan juga tanda senyum. Nah seperti ini adik-adik. Nah iya, tanda senyum, bisa dibantu sama mama papanya. Nah adik-adik, ini tadi gambar apa? Gambar wajah senyum. Jadi adik-adik, kakak Cindy mau kasih tahu sama kita, karena adik-adik tadi udah gambar wajah senyum, berarti apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau misalnya lihat teman-teman kita punya mainan baru, punya sepeda baru, punya sepatu baru, ataupun ulang tahunnya dirayain atau dikasih kado, dikasih kue, nah apa yang harus kita lakukan adik-adik? Harus selalu suka cita, harus selalu
punya wajah sukacita, harus selalu senyum. Tapi kalau misalnya kita cemberut adik-adik, kalau misalnya cemberut itu tandanya kita iri adik-adik. Kalau misalnya kita sedih atau kita nangis, kita cemberut melihat teman-teman kita punya sepatu baru atau mainan baru, berarti itu tandanya kita iri. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus menunjukkan wajah sukacita. Coba kakak Cindy mau lihat senyumnya. Coba sekarang adik-adik senyum. Iya, kalau senyum kan cantik kan ya adik-adik? Iya, kalau kita punya wajah sukacita, punya wajah senyum, Tuhan Yesus senang adik-adik, itu tandanya kita gak iri. Oke adik-adik, karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, hari ini janji ya sama kakak Cindy untuk selalu senyum, untuk selalu sukacita. Kalau misalnya ngelihat teman-teman punya barang-barang yang baru, tidak boleh iri dan harus selalu bersyukur dan terima kasih atas apapun yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita ya adik-adik. Oke, kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa hari ini Tuhan kami telah beribadah, Tuhan telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Bapak, bahwa hari ini kami diajarkan untuk tidak boleh punya sikap iri hati. Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan jika kami merasa sedih, jika kami nangis, jika kami sering cemberut ketika kami melihat mainan baru, sepeda baru, baju baru, apapun yang teman-teman kami punya. Tapi hari ini kami berjanji ya Tuhan, bahwa kami mau selalu senyum dan selalu sukacita ketika kami melihat teman-teman kami mempunyai apapun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menjadikan kami semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang tidak punya rasa iri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang kakak Cindy bawakan hari ini dengan sangat baik ya adik-adik. Kiranya firman Tuhan yang gak cuma didengerin aja adik-adik, tapi juga diingat-ingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu, sehat-sehat selalu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, dadah. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah firman Tuhan bilang bahwa iri hati itu tidak boleh. Iri hati itu sama dengan dosa. Jadi adik-adik mulai sekarang kita nggak boleh lagi nih iri sama apa yang dimiliki orang lain, melainkan kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Oke, untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu lagi yang lagu baru yang tadi kakak ajarin ya, iri hati bahaya sekali. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng, kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Hati-hati jangan sampai iri hati atau sirik, bahaya sekali. Karena iri, karena sirik jadi dengki, jadi benci, Tuhan Yesus sedih.
minggu ini adik-adik, sebelum itu kita mau mengumpulkan persembahan. Siapin ya adik-adik uang persembahannya. Nanti uang persembahannya bisa diberikan ke gereja melalui mama dan papa. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Berilah yang baik, berilah yang baik. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng serta siapin persembahannya ya. Siapin persembahannya ya adik-adik. Sambil kita menyanyikan Berilah yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Nah, sekarang kita telah selesai ibadah pada hari ini. Untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, kita mau menutupnya dengan doa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan Bapa, terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Biarlah Bapa, setiap puji-pujian yang kami sampaikan Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyenangkan bagi yang menyanyikannya dan juga bagi yang mendengarkannya Tuhan. Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah kami dapat Tuhan, biarlah Bapa kami boleh mendengarkannya dengan baik, boleh diam dalam hati kami firman-Mu Bapa, terlebih lagi Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak terang ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tadi telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa, persembahan yang boleh kami kumpulkan ini Tuhan boleh bermanfaat Tuhan bagi gerejamu Tuhan, bagi jemaatmu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, Engkau berkati kami juga Tuhan dalam aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau sertai, Engkau jagai kami Tuhan, Engkau lindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami ingin berpisah Tuhan. Biarlah Bapa Engkau tetap satukan kami dalam kasih setiamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Selamat berminggu adik-adik. Hati-hati